Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan ke pembahasan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, dan kita masuk ke masalah-masalah masalah tentang kesunahan tajdid wudu, ya, kesunahan untuk kita melaksanakan wudu. Kita tahu bahwa wudu ini hukumnya adalah wajib ketika masuk waktu sholat. Kalau dia tidak punya wudu, maka hukumnya wajib untuk berwudu setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu, maka sunnah dan lebih afdol. Ya, misalkan sekarang ini waktu maghrib, belum waktu isya, maka kita disunahkan untuk punya wudu atau berwudu untuk sholat isya, sedangkan isya belum masuk. Nah, ini lebih afdol daripada kita wudunya nunggu isya. Ya. Ada satu riwayat, nanti di yaumil qiyamah ada rombongan-rombongan orang-orang yang bercahaya laksana matahari. Ditanya oleh malaikat, man antum, siapa kalian dan bagaimana kalian bisa seperti ini? Dijawab, nahnu, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat. Dengan apa kalian menjaga sholat? Kami berwudu dan kami ke masjid sebelum waktu. Jadi sebelum waktu sudah ada di masjid dan sudah berwudu. Ada lagi yang laksana cahaya bulan. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, menjawab, kami berwudu sebelum waktu dan kami berangkat ke masjid waktu azan. Yang ketiga adalah seperti bintang, ini kecil maksudnya lebih kecil, ya, yaitu adalah orang-orang yang mereka berwudu dan berangkat ke masjid setelah azan. Yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan setelah azan ya sudah tidak ke masjid, sudah tidak wudu, terus bagaimana? Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang disunahkan kita untuk melaksanakan wudu. Ya. Dikatakan ustahab wudu minal fasd wal hijama. Fasad ini mengambil darah dari muka, dari wajah. Ada yang bilang dari wajah. Nah, itu fasad. Kalau hijama ini canduk. Ya, mengambil darah dari belakang, biasanya sedot kemudian diambil darahnya. Itu namanya hijama. Sunnah setelah fasad dan hijama untuk berwudu. Hukumnya sunnah. Kemudian ru'af ini mimisan. Ya, ketika kita mimisan, setelah waktu mimisan selesai kita bersihkan, sunnah kita melaksanakan wudu karena mimisan. Wan nu'as, ini meskipun sudah punya wudu, ya. Ini meskipun dia dalam kondisi sudah punya wudu, maka tajdid wudu. Ya, maka hukumnya adalah tajdid wudu. Ada yang bertanya, kalau tajdid wudu itu apakah airnya mustakmal? Kita tajdid wudu itu berarti kan kita sebetulnya punya wudu, cuman kita berwudu lagi karena ada sebab-sebab yang kita sebutkan ini sekarang, yang kita bahas sekarang. Dikatakan kalau orang itu tajdid wudu sedangkan dia sudah punya wudu, maka wudunya tersebut menjadi wudu sunnah. Karena wudunya itu mustahab, maka airnya tidak mustakmal. Beda dengan wudu yang wajib. Kalau wudu yang wajib, maka basuhan pertamanya yang mustakmal. Kalau basuhan kedua dan ketiga itu tidak menjadikan mustakmal.
Ya. Kita tahu dalam satu kali wudhu kita disunahkan untuk tathrith atau melaksanakannya 3 kali 3 kali di wajah, 3 kali di tangan dan seterusnya. Nah, pertama yang basuhan pertama itu mustakmal karena basuhan pertama merupakan wajib. Basuhan kedua dan ketiga ini tidak mustakmal airnya. Nah, kemudian wan nu'as, ngantuk kita ngantuk berat atau gimana itu disunahkan untuk berwudu, yang menghilangkan ngantuk sebetulnya sih. Kemudian wan naum qaidan mumakkinan, orang yang tertidur dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan wudu. Ya, bukan berarti dia ini was-was apakah wudunya batal, enggak, cuman ketika dia duduk dalam keadaan tidak memungkinkan buang angin dengan mudah posisi duduknya tersebut, maka wudhunya tidak batal, tapi disunahkan untuk berwudhu. Apakah wudhunya itu menghilangkan hadat? Tidak, wudhu yang kedua itu tidak menghilangkan hadat, tapi hanya sunnah ya, karena wudhu sunnah itu tidak menghilangkan hadat. Nah, kemudian kecuali kalau misalkan dia tidak punya wudhu, ya beda ya. Orang ini tidak punya wudhu, maksudnya orang ini hadat kecil, kemudian dia berwudu karena sebab-sebab ini. Misalkan habis canduk dia wudu, sedangkan dia memang tidak punya wudu, maka menghilangkan hadas kecilnya. Beda kalau misalkan dia sudah punya wudu, kemudian dia wudu lagi atau tajdid, maka tidak menghilangkan hadas kecil karena hadas kecilnya sudah hilang. Ya. Maksudnya bagaimana kalau gambaran seperti ini? Contoh ya. Dia wudhu karena tertidur dengan duduk yang tidak membatalkan wudhu. Dia wudhunya untuk tajdid, wudhu sunnah. Setelah selesai wudhu, ada orang yang thiqah atau gurunya mungkin ya, mengatakan ente tadi tidur walaupun duduk tapi ente buang angin. Ya, ente tadi buang angin. Maka kalau yang mengatakan kita itu thiqah atau dapat dipercaya, hukumnya kan batal loh. Hukumnya batal. Terus bagaimana wudhu yang barusan kita lakukan? Tidak mengangkat hadas kecil kita. Terus ya kita wudhu lagi. Nah, wudhu tadi itu kita laksanakan dengan keyakinan kita punya wudhu, ya, tajdid. Ya, jadi kita harus mengulang lagi wudhu yang baru. Kemudian wal kayak ini muntah. Ya, ketika dia muntah, wal kahkah ini wal kahkah fis shalah. Apa kahkah ini? Terkekeh, terpingkal-pingkal tanpa suara. Ketika sholat terpingkal atau ketawa tanpa suara. Ketawa yang sangat itu apa namanya? Terkekeh, terbahak-bahak. Hah? Terbahak-bahak tanpa suara. Kalau dengan suara kan batal. Ya. Ini tanpa suara dia ketawa, tapi ngempet gitu loh, ketawanya ngempet. Nah, ini sunnah dia untuk tajdid wudu. Salatnya batal enggak? Kalau dia ketawanya itu memang namanya orang kan kadang-kadang enggak bisa nahan ketawa kan. Misalkan dia lagi sholat tahu-tahu ada anaknya atau apa melakukan hal yang lucu di depannya dia dan dia ketok, enggak bisa nahan ketawa, dia ketawa ngempet Tapi kalau ngakak gitu ketawa dengan suara lantang dengan mengeluarkan suara ya batal. Cuman kalau enggak mengeluarkan suara enggak batal. Kemudian wa akal lama masad hunnar, dan memakan sesuatu yang langsung dimasak dengan api, langsung makanan itu bersentuhan dengan api. Ya sate, daging panggang, pokoknya itu jagung bakar. Walhasil yang langsung masakan tersebut dimasaknya itu bersentuhan dengan api, ini sunnah kita setelah memakannya kita wudu. Kemudian walahmil juzur. Lahmil juzur ini daging unta. Ada hikmahnya di situ daging unta ini. Kenapa kok daging unta disunahkan untuk berwudu? Memang khilaf ya daging unta ini. Dikatakan waktu para sahabat
lagi makan dengan Nabi, salah satu di antara sahabat tersebut buang angin tanpa sengaja. Malu kan? Nah, kemudian setelah itu mereka mau sholat, akhirnya Nabi mengatakan, barang siapa yang memakan daging unta maka berwudulah. Tahu makna hadis? Dalam arti Nabi menjaga perasaan sahabatnya. Ya. Akhirnya berwudu orang-orang tersebut, termasuk yang batal karena buang angin tadi itu. Itu dikatakan oleh ulama, ini hanya kekhususan saja, bukan menjadikan hukum kalau makan daging unta berarti batal wudu, tidak. Karena ada ilahnya, ada sebab-musababnya. Ya, dalam memutuskan suatu hukum, apapun yang ada di Quran, di dalam sunnah, ini kan dikaji oleh ulama-ulama kita. Asbab nuzulnya itu dikaji. Ada yang ada sebab-musabab di situ, seperti masalah isbal, memendekkan, memanjangkan kain hingga menutupi mata kaki. Itu kalau di dalam kita aswaja ditafsirkan dengan asbab nuzulnya hadis tersebut yang berkaitan dengan perilaku pada zaman itu. Pada masa itu raja-raja atau sultan-sultan, kaisar-kaisar, mereka memakai pakaian kebesarannya itu dengan berlebihan kainnya. Dan memang pada zaman itu kalau orang memanjangkan kain, maksudnya sampai menutupi kakinya, itu termasuk kesombongan, menunjukkan bahwa dia kaya, bisa punya kain sampai berlebihan. Kalau kita kan zaman sekarang tidak seperti itu. Ya, kalau ada orang zaman sekarang sarungan sampai ngelembreh, itu malah pandangannya malah iki wong gak tau sarungan modelnya gitu kan. Pandangan kan begitu kalau sekarang. Sehingga pakai sarungnya kedodoran. Jadi ada ilahnya. Ada sebab-musababnya. Kemudian wasyak fil hadat, dan ragu terhadap hadat. Tadi saya hadat apa enggak ya? Tadi saya batal enggak ya? Batal enggak ya? Maka disunahkan untuk wudu. Cuman kalau orang ini kemudian setelah wudu yakin, oh ternyata saya tadi memang batal, maka wudu yang dia lakukan untuk tajdid tadi tidak sah, tidak mengangkat hadat kecilnya. Bukan tidak sah, tidak mengangkat hadat kecilnya dia, dan dia harus mengulang lagi wudunya. Maka dianjurkan kalau misalkan kita memang ragu untuk hadat, ragu apakah saya tadi itu batal enggak, mending dibatalkan. Dengan kita kencing mungkin atau apa, pokoknya batalkanlah. Setelah dibatalkan baru kita wudu yang yakin bahwa memang kita tidak punya wudu. Ya. Jadi kalau memang ragu. Kemudian dikatakan wa masu amrat was-saghirah wa mahram, menyentuh amrat ini apa istilahnya ya? Orang laki yang apa? Bukan begitu. Amrat ini laki yang anak kecil, laki yang kita memandangnya seperti wanita gitu. Maksud wajahnya seperti wajah wanita atau perilakunya seperti perilaku wanita. Bukan laki dengan atau mukhannats, bukan khuntha, bukan. Beda. Amrat dengan khuntha itu lain. Apa istilahnya? Walhasil anak yang kewanita-wanitaan, bukan sifatnya wanita tapi seperti mukanya ayu. Bukan, beda lagi. Walhasil begitulah. yang bisa, bahkan orang laki normal bisa syahwat gitu loh. Orang laki normal bisa syahwat karena menganggap dia seperti wanita. Nah, si orang ini dia tidak mempunyai sifat wanita, bukan khuntha. Ya, situlah pengertiannya. Kemudian wasaghirah, anak kecil, perempuan. Sunnah kita berwudu memegang mereka yang bukan mahram. Ya. Nah, kemudian wa yusannu minal ghibah wan namimah wal kadzib wasyatam wal kalam ghabih. Sunnah wudu setelah melakukan ghibah. Bukan berarti ini memperbolehkan ghibah, tidak. Tapi kalau ketika kita
telanjur ghibah, kita wajib untuk tobat dan segeralah untuk wudhu. Kenapa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita dengan tobat dan berwudhunya itu tadi. Yang pasti kita tobat, ghibahnya itu kita tobat. Ghibah ini apa sih? Membicarakan saudara kita yang kalau dia mendengar dia tidak suka. Ya, dia akan marah atau dia merasa terhina. Itu namanya ghibah. Nah, ghibah ini tidak harus di belakangnya. Kadang-kadang kita membicarakan kejelekan orang dan orang itu ada di depan kita, kita mengatakan sama teman-teman kita ya, aku gak ngerasani loh, saya gak ngerasani loh, ini orangnya ada di sini. Ini ghibah juga. Kan kita kadang-kadang punya pengertian kalau ghibah itu berarti di belakang. Memang di belakang, omongan dia di belakang atau tanpa sepengetahuan orang tersebut juga ghibah. Nah, kalau di depan dia orang itu tahu, ya ghibah juga. Kan kita suka ngomong gitu kan, aku gak ngerasani loh, iki ana wonge. Iya kan? Iki ana wonge, gak ngerasani. Tapi yang dia ungkapkan, yang dia ceritakan hal yang memalukan. Hal yang kalau dia tahu tuh, waduh isin banget. Ini riba juga haram. Nah, riba yang diperbolehkan ada. Seperti apa? Menceritakan kejelekan seseorang santri kepada gurunya dengan harapan gurunya itu menasihati, atau menceritakan kejelekan seorang tokoh yang menjadi panutan, yang ditakutkan kejelekan tersebut menjadi rujukan dan panutan bagi pengikutnya. Bahkan kalau dalam kajian tasawuf ini juga diperlukan. Ya. Kemudian ke hakim misalkan, atau membicarakan tentang kejelekan seseorang ke hakim untuk masalah hukuman dia atau menjadi saksi. Atau membicarakan kejelekan orang yang ingin kita nikah. Kalau ditanya, kalau kita tahu, misal kita meminang ya, kita minta orang, kita tanya-tanya dulu kan. Tanya-tanya dulu. Nah, kalau tanya-tanya ini boleh kita mengatakan kalau kita tahu loh, ojo arek iku sukae memang tidak pernah pulang malam tapi pulangnya subuh misalkan gitu ya. Wedok tapi mulene gak tau bengi tapi subuh. Jangan. Itu kalau keluar rumah kerudungan tapi begitu nyampe luar saya tahu sendiri, saya ngeliat sendiri kerudungnya dibuka. Misal. Itu boleh disampaikan, cuman hanya disampaikan kepada yang bertanya ingin meminang. Setelah itu yang meminang tadi itu, yang akan meminang tadi itu haram untuk membicarakan kepada orang lain. Haram. Atau menceritakan anak, ya kayak tadi itu ya. Kita tahu loh, iki anaknya fulan iki genah, tapi anaknya metu toko embong kudungan, begitu numpak kendaraan langsung kudungnya dibuka. Kita bicarakan sama orang tuanya, boleh enggak? Boleh. Kita laporkan kepada orang tuanya, boleh. Bukan kita ikut campur urusan orang, bukan. Tapi ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma kadang-kadang wong tua ini ya repot ya, dikandani gak percaya kok anakku ini jujur. Nah, kadang-kadang begitu, repot akhirnya. Akhirnya jadi fitnah kan? Nah, jadi rame. Padahal harusnya orang tua kalau dikasih tahu sama orang, anakmu begini begitu, saya kelihatan terima kasih harusnya. Bukan malah ngamuk dan nuduh macam-macam. Ini wujud dari cinta kita sebetulnya, bukan kita ini ikut campur urusan orang, enggak. Kita ikut campur urusan orang ini kalau kita menyelidiki di dalam rumah tangganya, ini yang enggak boleh. Kita menyelidiki kejelekan orang di dalam rumahnya, ini haram hukumnya. Tapi kalau kita nampak tanpa kita mata-matai, kita nampak, bukan kita mata-matai loh, kita memang nampak ketok. Jelas ketok, kita takat ini bener, oh iya ini fulan, anak fulan kok, anak koncoku. Nah, tahu begitu bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tuanya, kita kasih tahu. Nah, karena tanggung jawab orang tuanya. Nah, kemudian wan namimah. Namimah ini mengadu domba, atau kalau bahasa sekarang memprovokasi. Ya, memprovokasi, mengadu domba, manas-manasi antar dua kelompok, baik dengan tulisan, baik dengan kata-kata, baik dengan apapun pokoknya. Kan rawan dong zaman sekarang ini, rawan sekali adu domba, rawan banget. Rawan. Kenapa? Karena memang kodratnya sudah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kodrat kepada orang-orang kafir yang tidak suka dengan persatuan kaum muslimin. Hingga ada saja lah, ada aja.
Mohon maaf, kadang-kadang kita ini sanggup berangkulan dengan orang yang beda akidah, yang mensyirikkan Allah, yang tidak mempercayai Kanjeng Nabi. Kita sanggup untuk cipika-cipiki, rangkulan dan bersahabat dengan mereka, tapi kita akan mengangkat suara, akan memarahi, akan memusuhi, akan menjadikan musuh bagi kita orang-orang yang berbeda pandangan politik, berbeda madhab, berbeda ormas, berbeda partai, berbeda hal yang sifatnya duniawi. Betul kan? Fakta ini, banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Harusnya kita ini punya persatuan dan punya persamaan, yaitu tauhid. Sama orang kafir kita saling menghormati, oke. Sama orang kafir kita toleransi, oke, asal tidak menyangkut ranah akidah. Ya, dalam orang kafir kita begitu. Apalagi sama orang yang satu akidah. Kenapa yang satu akidah ini kita masih ribut aja? Kalau misalkan ada orang dari kelompok lain yang melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar syar'i, maka yang kalau kita mau ngomongi ya, atau kita mau mengkritiknya, kritiklah orang itu dan perbuatannya, jangan latar belakangnya sebagai ormasnya atau partainya atau tidak usah lah. Dan jangan dikritik fisiknya. Fisiknya itu jangan sampai kita mengkritik fisik sama sekali, sudah. Kritiklah pemikiran, kritiklah omongan, kritiklah perbuatan, jangan kritik fisik, jangan kritik ormasnya atau latar belakang dia. Kecuali kalau memang ada ormas atau mazhab yang jelas-jelas bertentangan dengan kita, bertentangan dengan akidah tauhid. Ormas-ormas yang bertentangan, misalkan ada ormas PKI misalkan, ya itu kan jelas bertentangan baik dengan negara maupun agama manapun malahan. Ormasnya salah itu memang. Tapi kalau misalkan ormasnya itu benar, ormasnya Masya Allah, kemudian ormasnya tidak ada masalah, kemudian yang mendirikan juga orang baik-baik, para habaib, para kiai mendirikan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, FPI misalkan, Al-Irsyad, ini baik-baik semua, Masya Allah semuanya, Rabitu Alawiyin, baik-baik semua. Tapi kalau ada oknumnya lah yang kita gasak. Kayak misalnya ada orang Islam melakukan perbuatan-perbuatan mungkar atau maksiat, apakah Islamnya yang kita gasak? Enggak kan? Ya orangnya. Kembalikan lagi ke induknya. Apakah di Islam itu mengajarkan perbuatan seperti ini? Tanya gitu. Apakah di NU, di Muhammadiyah, di FPI, di Al-Irsyad atau di lain-lain ormas-ormas yang lain, apakah mengajarkan hal yang seperti ini, melakukan perbuatan seperti ini yang melanggar ketentuan-ketentuan? Gitu loh. Orangnya, personnya. Ya. Karena kalau kita menyerang ormasnya, yang kena semuanya akhirnya dari geger mana, ribut mana. Padahal semua ormas, Masya Allah semuanya. Selama dia tidak menyimpang dari akidah, ahlan wa sahlan. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat, ahlan wa sahlan. Walaupun kita tidak masuk dalam bagian ormas tersebut, tidak ada masalah. Yang penting saudara kita. Apa bedanya coba? Kita sama-sama menyembah Allah, sama-sama menyembah Kanjeng Nabi, sama-sama kita menghadap kiblat yang sama, sholatnya juga podo, jumlahnya podo. Kecuali kalau sudah ada yang sholatnya ngadap Semeru, ngadap Arjuna, ngadap Kawi, ya ini bukan saudara kita sudah. Atau Qurannya sudah bukan Quran lagi. Atau Kanjeng Nabinya bukan Kanjeng Nabi kita lagi, ya sudah bukan saudara kita. Nah, akhir zaman memang fitnah ini sudah apa ya, luar biasa memang, sangat luar biasa. Padahal Nabi itu menginginkan persatuan. Nabi itu menginginkan persatuan, ukhuwah. Kalau kita memecah belah ukhuwah tersebut, berarti kita merusak program Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi tidak tersakiti hatinya kalau kita merusaknya? Nah, zaman sekarang masalah adu domba ini ada 3 kategori sebetulnya. Yang pertama adalah pihak yang memecah belah. Yang kedua, pihak yang dipecah belah. Yang ketiga,
pihak yang berusaha menyatukan. Jangan kita di bagian yang pertama dan kedua, jadilah bagian yang ketiga yang berusaha untuk menyatukan. Kalau kita menjadi bagian yang pertama pemecah belah, atau menjadi bagian yang kedua yang mau dipecah belah, na'udzubillah, jadilah yang ketiga. Apa? Kelompok yang berikhtiar dan berusaha menyatukan. Ini yang harus kita lakukan. Untuk apa sih? Apa tujuannya sih? Tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah ada di dalam hadis qudsi, ada hadis, ada macam-macam sudah pokoknya, yang intinya kita wajib saling peduli kepada sesama kaum muslim, dan kaum muslim itu tanpa kecuali adalah saudara kita. Selama akidah tidak menyimpang, maka dia tetap dinamakan muslim. Kalau akidah yang menyimpang, maka dia dinamakan musyrik. Beres. Walhasil bagian yang ketiga kita berusaha. Jangan jadi bagian yang pertama atau kedua. Kemudian wal kadzib. Ya, orang bohong ya, suka bohong. Bohong itu boleh enggak? Sama namimah ya? Namimah boleh enggak? Ada enggak namimah boleh? Ada. Apa namimah boleh? Namimah diperbolehkan kalau menghancurkan musuh. Seperti pada zaman perang Ahzab, itu ada seorang sahabat yang tidak dikenal di kalangan, kan Ahzab itu kan pasukan sekutu ngepung Madinah dengan jumlah sampai ratusan ribu pasukan. Nah, kemudian ada satu sahabat yang dia ini minta izin sama Kanjeng Nabi, dan sahabat ini tidak dikenal. Di suku-suku ini tidak dikenal. Dia masuk dan mempengaruhi suku-suku itu. Ke suku mana dipengaruhi? Ente kok mau diajak Quraisy untuk nyerbu? Kalau misalkan Quraisy yang menang, apakah ente bakal dikasih jabatan, bakal dikasih kayak gitu. Jadi dipecah belah. Akhirnya betul terpecah belah. Kemudian kadzib, berbohong. Ya, berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ini hukumnya adalah haram dan dosa besar. Orang mukmin tidak bohong. Apakah ada bohong yang diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa seseorang? Ada orang bawa celurit, tanya, tahu rumahnya Fulan bin Fulan? Loh, kenapa? Saya mau bacok dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu rumahnya dan kita tahu posisi dia. Apa jawaban kita? Oh, tahu mari saya antarkan. Baru ketemu dibacok mati kita ikut dosanya. Nah, kondisi seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu maka kita harus membohonginya. Ada ulama yang memberikan helah. Ya, misalkan seperti pindah tempat kemudian mengatakan, selama saya berdiri di sini saya tidak pernah melihat orang tersebut. Padahal dari ketok. Tapi betul kan? Itu helah. Boleh. Terus untuk menyenangkan hati istrinya atau sebaliknya, boleh enggak? Boleh. Asal bukan sesuatu yang menyakitkan. Maksudnya begini ya. Contoh ya. Bukan bohong dengan bohong yang khianat, bukan mengkhianat. Istrinya sudah capek-capek dari pagi sampai sore bikinkan kita makanan. Umumnya kita ini, orang laki ini, ya, terbiasa dengan makanan masakan ibu, ya kan? Terbiasa dengan masakan ibu kita masak begini, jangan asamnya ke ibu kayak gini, jangan bayamnya ibu seperti ini, sego gorengnya ibu kayak gini. Itu kan sudah terbiasa sejak kecil. Kemudian istri kita mungkin akan meniru atau meminta resep dari ibu kita biasanya. Ini kan umum, ini fakta yang terjadi kalau di pernikahan biasanya kan begitu. Mungkin meminta resep dari ibu kita, berusaha menyenangkan hati kita, akhirnya bikin masakan yang seperti itu. Seringnya tidak bodoh, seringnya tidak sama rasanya itu. Sudah dari pagi sampai sore bikin kan, kita pulang kerja dikasih makanan surprise gitu, makanan yang biasa kita suka ketika kecil, makanan dari ibu kita. Ketika kita makan ternyata kasinan.
atau karena ternyata rasanya hambar, atau ternyata rasanya beda jauh. Apa yang kita lakukan? Ketika kita ditanya sama istri, gimana, enak nggak? Hah? Apa jawabnya? Jawabnya apa? Enak. Nggak pernah saya makan seenak ini seumur hidup. Ya memang. Ya betul kan? Tidak pernah saya makan seenak ini. Tidak pernah saya makan seperti ini seumur hidup. Ya betul. Apa? Sing-singane enak kabeh iki gak enak. Cuman jangan ngomong begitu. Maksudnya begini loh. Menyenangkan hatinya dengan mengatakan enak, alhamdulillah, masya Allah, zain. Hampir mirip dengan masakan ibu. Nah, misalkan kayak gitu. Padahal ya miripnya, memang mirip, tapi miripnya mirip 90 derajat. Atau istri berusaha nyarikan, misalkan suami berusaha menyarikan hadiah buat istrinya. Ketika sudah dikasih hadiah, misalkan cincin gitu ya, cincin dengan harganya mahal. Ternyata cincin ini dengan kualitas yang sama, istri bisa mendapatkan harga 50% lebih murah. Ketika dikasih hadiah, berapa belinya tadi? Saya belinya nih 1 juta. Istrinya batin, loh saya bisa beli ini 500.000. Apa jawab istri? Kalau istri mengatakan, sampai ini apa sih pak? Ini saya bisa dapat 500.000, 1 juta bisa dapat 2. Kan sakit hatinya suami itu kan. Tapi ketika dia menutupinya dengan bagus ini mahal banget ini, masya Allah ini. Nah ini menyenangkan. Apakah berbohong seperti ini dosa? Tidak. Ini menyenangkan hati. Ya bukan mengkhianati. Ya, gitu. Jadi disunahkan kita untuk berwudu ketika kita melakukan dosa-dosa tadi itu, seperti ghibah, namimah, berbohong. Nah, kemudian syatam ini nanti insya Allah kita lanjut yang akan datang. Insya Allah besok Sabtu Ahad pon di pondok Maulid seperti biasa.